Penderitaan dapat mengubah jalan hidup seseorang. Dan itu yang terjadi dalam kisah Yakub dan anak-anaknya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan telah mengubah sikap saudara-saudara Yusuf yang dahulu begitu iri kepada saudaranya, bahkan menjualnya. Dan bagaimana Yusuf juga terbentuk dalam penderitaan tersebut menjadi pribadi yang justru murah hati. Tetapi lebih dari itu, kisah dari keluarga Yakub ini kemudian juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kesatuan hati di antara saudara. Ketika Yakub telah meninggal, saudara-saudara Yusuf mengira bahwa Yusuf akan membalas dendam atas perlakuan mereka di masa lalu. Tetapi they were wrong. Mereka salah. Yusuf adalah seorang yang tidak terbentuk oleh karena kemarahan dan dendam, melainkan terbentuk dalam kemurahan hati dan pengampunan. Dan Yusuf menunjukkan betapa pentingnya saudara-saudaranya bagi dia. Tidak satupun yang dia akan buang karena semua begitu berharga bagi dia. Dan Yusuf mengajarkan kepada kita cinta kasih persaudaraan yang tanpa syarat. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami ada keluarga yang sesama saudara pun tidak lagi bicara satu sama lain. Sesama saudara tidak lagi saling menolong satu sama lain. Yang ada hanyalah praduga, prasangka, kecurigaan, kemarahan, dendam, dan ingin membalas apa yang pernah dialami dari saudaranya. Tetapi kisah dari Yusuf dan saudara-saudaranya mengajarkan kepada kita, seringkali terjadi setelah melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak peristiwa kehidupan, orang bisa bertumbuh menjadi bijaksana. Maka juga menjadi undangan bagi kita sebenarnya untuk belajar membiarkan kemarahan kita itu dilebur oleh pengalaman kehidupan. Kebencian kita dilebur oleh cinta yang kita alami dari lain pihak mungkin. Karena kita juga tidak hidup sendiri, selain saudara kandung kita punya juga sahabat-sahabat. Dan ingat, Tuhan juga selalu mencintai dan memelihara hidup kita. Seperti juga yang dikisahkan dalam Injil hari ini ketika Yesus berbicara betapa setiap pribadi itu penting di mata Allah. Bahkan kita lebih penting daripada burung pipit. Kita lebih penting. Digambarkan bahwa Allah juga bahkan mengetahui jumlah rambut kita. Dan rambut kita tidak akan jatuh dengan sendirinya tanpa diketahui oleh Allah. Ini merupakan gambaran bahwa setiap dari kita, Anda dan saya, begitu dicintai Allah. Mungkin kita yang kerap kali merasa bahwa Allah meninggalkan kita, bahwa Allah tidak peduli kita. Tetapi sabda Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Anda dan saya penting di hadapan Allah. Tetapi kita juga mesti belajar untuk membangun relasi dengan Allah. Kalau Allah begitu mengasihi kita, bagaimana kita bersikap terhadap Allah? Apakah kita juga datang dan menyerahkan diri kita? Ini aku Tuhan, perlakukanlah aku menurut kasih-Mu sendiri. Dan gambaran sikap Yusuf yang menyambut saudara-saudaranya, yang mengampuni mereka, bahkan memelihara saudara-saudaranya dengan memberi mereka makan dan memberikan mereka tempat untuk tinggal, adalah juga gambaran kasih Allah yang tanpa syarat kepada kita manusia yang kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang kita hidup di dalam dosa, tetapi Allah mencintai semua orang. Allah mencintai pendosa, meskipun dia membenci dosa. Tapi dia mencintai kita walaupun kita adalah orang berdosa, supaya kita dapat belajar untuk dipulihkan dan kembali pada jalan yang benar. Tuhan ajari kami kasih persaudaraan juga dalam hidup kami. Kasih dalam keluarga yang tulus, di mana kami belajar saling mengampuni satu sama lain. Belajar untuk saling mendukung dalam kelemahan dan kekurangan, dalam penderitaan. Dan kami tahu kami akan bertumbuh bersama sebagai putra-putrimu yang Kau kasihi. Dan semoga kami pun Kau yakinkan dengan sabda putramu, bahwa kami begitu berharga. Setiap dari kami, Engkau pasti pelihara dan jaga. Maka berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.